tidak, tersangkut. Wow, buaya! Oh tidak, pergi berang-berang. Oh, jangan cemas, ku bantu. Ini terlalu panas untuk main. Ini bisa menyejukkan kalian. Hei! Oh, hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, aku menemukan buaya yang baru diganggu berang-berang. Hah? Buaya itu terbalik. Ya, aku harus bantu dia kembali. Tentu Zari, tapi ayo kita cari tahu dulu. Jangan tutup teleponnya, Zari. Kita lihat apa ini. Dia adalah buaya muara. Buaya muara juga dikenal sebagai buaya air asin. Dia salah satu spesies buaya terbesar di dunia. Buaya adalah hewan berdarah dingin. Artinya mereka tidak bisa mengatur suhu badan sendiri. Buaya tidak berkeringat. Saat mereka keluar dari air, mereka tetap sejuk dengan berteduh atau membuka mulut untuk mengeluarkan panas dari tubuh. Karena itu mulutnya terbuka lebar. Dia pasti sangat kepanasan. Kami akan segera ke sana. Ranger pamit. Ayo kita bantu buaya itu. Suara apa itu? Zari, kami tiba. Zari? Oh, hai kalian. Suara musikku menenangkannya. Siap membalik buaya? Ya. Ransel terbang. Wow! Bagaimana membantunya? Ranger Rocky! Halo, Ranger Cilik. Sedang apa kau di sini, Ranger Rocky? Aku sedang patroli matahari untuk mencari hewan yang kepanasan hari ini. Jangan coba sendiri. Ini dia. Berdirilah buaya. Berang-berang, jangan lagi. Hentikan! Menjauh. Shoo! Bagus semuanya. Hei, mana buaya itu? Oh tidak, tersangkut. Serahkan padaku, Ranger Cilik. Tersangkut. Kita harus cari cara lain mengeluarkannya. Andai bisa lihat ke dalam. Ide bagus, Hiro. Pakai kamera Hiro. Kemana? Kiri! Kanan! Hei, aku bisa sendiri. Mundur! Akhirnya ketemu. Bagaimana mengeluarkannya? Mungkin kita coba geser dia, cari sesuatu yang licin. Wow! Ada sesuatu. Lumut licin. Sempurna. Kita harus menyemprot ini. Tidak, tenanglah buaya. Kita harus menenangkannya. Ayo. Aku coba. Tunggu. Jangan! Berhasil! Ayo bawa buaya ini ke tempat yang lebih sejuk dan aman. Nikmati rumahmu. Apa buaya itu menelan batu? Dia menelan lagi.
Kita harus hentikan sebelum dia sakit. Jangan cemas, itu tidak apa-apa. Temanku Ranger Joey yang serba tahu berbagai fakta mencengangkan bisa menjelaskan pada kita. Halo Ranger Joey. Hai Ranger Rocky, hai Ranger Cilik. Ada buaya yang menelan batu dan para Ranger Cilik mencemaskan kesehatannya. Oh, jangan cemas. Buaya biasa melakukan itu. Beberapa peneliti berpikir buaya menelan batu untuk mencerna makanan supaya tidak sakit perut. Ada juga yang berpikir mereka memanfaatkan batu supaya bisa menyelam di air lebih lama lagi. Buaya muara tidak bisa mengunyah dan menelan mangsa secara utuh. Perut mereka tidak besar. Setelah mereka cukup makan, mereka menyimpan sisa makanan di pohon bakau atau bawa air untuk dimakan lagi nanti. Terima kasih, Ranger Joey. Sama-sama. Membicarakan makanan membuat perutku jadi lapar. Aku mau makan juga. Ranger pamit. Ranger pamit. Ada apa dengan buaya itu? Ayo periksa, tapi jangan terlalu dekat. Ransel, terbang! Tampaknya dia tidak sengaja menelan botol plastik. Oke, pegang dia dan dapat. Bagus, Ranger Cilik. Ini harus dirayakan. Misi sukses. Syukurlah kita menemukan tempat sejuk dan aman untuk buaya muara. Terlalu tinggi. Aku tidak bisa meraihnya. Terima kasih, Piko. Ini adalah beri acai. Sangat bagus untuk kesehatanmu. Dan rasanya enak. Kamu lagi? Ini. Sekarang, ayo kita lihat apalagi yang tumbuh di sekitar sini. Oh, bunga itu. Indahnya. Aku belum pernah melihatnya. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang itu. Ayo kita bawa. Tunggu, Piko. Kali ini biar aku yang mengambil. Lihat duri dan akar ini. Kau bisa terluka. Kau tunggu di sini ya. Berhasil. Sekarang aku mau turun dari sini. Kau tahu, Piko? Kadang tanaman ini terlihat dan terasa aneh. Kau mengerti kan? Yang ini hampir terlihat seperti ular dan besar sekali. Aku harus turun. Tidak, Piko. Tetap di sana. Di atas ini berbahaya. Pelan-pelan. Apa? Ya ampun. Jika aku bergerak, ularnya bergerak. Oh tidak, ini buruk sekali. Piko, aku ingin kau memanggil Leo untuk membantu. Ranger Leo di sini. Ah, Piko, apa itu kau? Di mana Peo? Apa kau sedang berada di hutan hujan Amazon? Memangnya ada apa, Leo? Aku tidak yakin, Katie. Ini Piko. Piko? Tunggu, kau dengar itu? Sepertinya ada yang berbicara. Ada yang tidak beres. Kirimkan videonya padaku, Leo. Aku akan lihat apa aku bisa mengambil dan memperbesar suaranya. Tentu, Katie. Dan selesai. Piko, beritahu mereka aku terjebak di sebuah pohon. Dan ada seekor ular hijau besar di depanku. Aku tidak bisa turun. Kalau begitu, biar aku pindahi sebentar. Anaconda hijau. Ya ampun. Peo terjebak di sebuah pohon bersama seekor anaconda. Kita harus segera menurunkannya. Kita bisa mencari informasi lebih banyak mengenai hewan itu dalam perjalanan ke sana. Aku dapatkan lokasinya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Pelatih 1, dinyalakan.
kita berangkat. Jadi apa yang kita ketahui tentang anakonda hijau itu? Coba kita lihat. Anakonda hijau adalah ular terbesar di dunia. Anakonda adalah pelilit. Mereka menjerat mangsa dan meremukannya. Dengan rahang yang elastis, anakonda membuka mulut lebar-lebar untuk menelan mangsa mereka secara utuh. Setelah makan besar, mereka bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan tanpa makan. Ampun, sebaiknya kita bergegas. Dia pasti ada di sekitar sini. Peo, Piko, kalian di mana? Ada apa, Hero? Lihat, itu tas Peo. Piko, Di mana, Peo? Apa dia baik-baik saja? Di sini, aku di sini. wow, besar sekali. Ah, Jangan khawatir, Peo. Kami akan menurunkanmu. bagus. Apa kau juga bisa memberikan tasku? Aku harus menyimpan bunga ini dengan aman. Tentu, Peo. Sekarang jangan bersuara. Jetpack, nyalakan. Ini, Peo. Terima kasih, Leo. Sekarang pegangan pada kami. Oh, tidak. Bawa saja ini ke tempat yang aman. Jangan sampai terjadi sesuatu pada bunga itu. Oh, Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil. Aku akan mencari cara untuk menurunkanmu. Kami tidak akan meninggalkan teman sendirian. oh. Itu mudah. Kemana perginya? Oh tidak, teman-teman. Tidak, jangan tasnya. Kita tidak akan mendapatkan bunga itu lagi. Bertahanlah, Peo. Ayo kita turunkan dulu dirimu. Piko, jangan. Nanti kau terluka. Jangan, Hera. Hera! Anakonda itu terlalu kuat untuk mereka. Kathy, bantu aku memegang ekornya. Tunggu dulu, Ranger kecil. Ranger Rocky! Lepaskan ekornya. Apa yang akan kalian lakukan itu sangat berbahaya. Terjerat dengan seekor anakonda adalah hal yang berbahaya. Anakonda itu besar dan juga kuat, tapi mereka biasanya hanya menyerang manusia jika merasa terancam. Jika kalian mengganggu ekornya, dia mungkin menganggapnya sebagai ancaman. Anakonda hijau mungkin lambat di darat, tapi mereka sangat cepat di dalam air. Mereka adalah perenang yang cepat karena mata dan lubang hidung mereka berada di atas kepala. Mereka bisa bernafas dan melihat walaupun tubuh mereka di dalam air. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Ranger Rocky? Kita harus mengambil tasku. Jangan khawatir, Peo. Biar aku ambil alih. Serahkan ini pada ahlinya, anak-anak. Apa yang akan dia lakukan? Entahlah, tapi aku yakin Ranger Rocky punya rencana yang luar biasa. Baiklah, aku tidak mau ada masalah. Tapi aku perlu tas itu. Oh, tidak boleh. Tenanglah, tenang. Hah? Ranger Rocky, dia melilitmu. Oh, dia melilitnya. Tidak, dia menjeratnya. Apa kau yakin kami tidak perlu berbuat apa-apa, Ranger Rocky? Tidak perlu, aku bisa mengendalikan semua ini. Tangkap. Tasku. Baik-baik saja bunganya. Rasanya semakin kencang. Waktunya keluar dari sini. Tunggu sebentar, Ranger kecil. Ranger Rocky! Oh tidak, Ranger Rocky! Ranger Rocky, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Itu luar biasa. Tapi apa kau tidak takut pada anakonda itu, Ranger Rocky? Ularnya kan besar sekali. Kalian tidak perlu takut. Anakonda tidak melukai manusia. Anakonda itu hanya melindungi dirinya. Ranger Rocky benar. Kitalah yang memasuki rumahnya. Aku sudah dapat pelajaran darinya. Jangan pernah mendekati atau memancing anakonda jika melihatnya. Selalu periksa pohon sebelum memanjatnya. Kau tidak pernah tahu apa yang tinggal di sana. Ya ampun. Kelihatannya tersangkut. Tidak masalah, aku akan memanjat untuk mengambilnya. Oh, hai Ranger Kyle. Leo, tolong.
Kejadiannya begitu cepat. Tadi dia di sebelahku dan sekarang dia hilang. Aku tidak percaya ini. Tolong aku. Kyle, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Siapa yang hilang? Stella, lihat. Oh, ternyata Stella hanya mainan. Dia bukan hanya mainan. Dia adalah sahabat terbaikku di seluruh dunia. Sekarang dia hilang selamanya. Dirampas oleh kanguru pencuri. Kanguru pencuri? Iya, ada kanguru yang mencuri Stella tepat di depanku. Untung saja aku memotretnya sebelum dia melarikan diri. Aku akan mengirimnya. Sepertinya pencuri kita adalah kanguru merah. Marsupial terbesar di dunia. Kanguru merah. Apa itu marsupial? Marsupial adalah kelompok mamalia yang membawa anak mereka di dalam kantung. Kanguru betina mempunyai kantung di perut mereka yang dibentuk oleh lipatan kulit mereka. Mereka menggunakannya untuk menggendong bayi mereka yang disebut Joy. Jadi sekarang kita tahu pencurinya adalah kanguru merah. Mari kita menuju ke Australia untuk membantu Kyle mendapatkan Stella kembali. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Wuhuu! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, jalankan. Berangkat! Itu dia. Hai teman-teman, senang sekali kalian datang untuk membantu. Tentu saja. Ranger selalu membantu satu sama lain. Terima kasih Ketua. Maaf aku tidak memberitahu kalian. Aku pindah mengikuti beberapa jejak kanguru yang aku temukan dan dia membawaku ke sini. Aku sudah mengawasi mereka, tapi aku tidak menemukan Stella. Ayo kita lihat. Kau melihatnya? Di mana kau, Stella? Aha, itu dia. Kau melihatnya? Ya, lihatlah. Stella, itu benar-benar dia. Tapi kenapa kanguru ingin menyimpan Stella di dalam kantungnya? Di mana Joy-nya? Siapa Joy? Joey adalah bayi kanguru. Aku rasa dia tidak bermaksud mencuri Stella. Dia mungkin mengira Stella adalah bayinya sendiri. Itu memang sangat masuk akal, Katie. Stella terlihat seperti seekor Joy. Yang berarti kita hanya perlu mencari Joy-nya dan menukarnya dengan Stella. Bagaimana? Kedengarannya cukup mudah, tapi bagaimana menemukannya? Ah, itu Joy! Ayo kita ikuti dia. Jadi apa rencananya? Bagaimana kita mengembalikan Joy ke induknya? Berdasarkan perhitunganku, kita berada cukup jauh dari kawanan itu. Kita bisa mencoba untuk memancingnya ke bagasi Platypus 1. Kita perlu umpan untuk itu. Tapi apa yang dimakan bayi kanguru? Pai daging? Aku ragu mereka makan pai daging, Kyle. Di sini disebutkan bahwa kanguru merah adalah pemakan tumbuhan. Kebanyakan mereka makan rumput dan tumbuhan berbunga. Baiklah kalau begitu, ayo kita memetik bunga. Kuharap ini berhasil. Aku yakin pasti berhasil. Ayo, Joy. Bagus sekali, dia memakan umpannya. Ke bagasi, ke bagasi. Dia ada di bagasi. Ayo cepat. Waktunya pulang, sobat. Stella, kami datang. Lebih dekat lagi. Berhasil, mereka berkumpul di tengah. Tunggu, berhenti. Kita akan menabrak Kyle. Hampir saja. Mereka melarikan diri. Tidak. Oh, tidak. Stella. Kau tidak apa-apa, Kyle? Dia sudah sangat dekat. Aku bisa saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa.
Kita hanya perlu mencari cara lain untuk mendekati kanguru itu tanpa membuat mereka takut. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky! Sepertinya kanguru tidak takut pada tongkat pogo yang dipakai Ranger Rocky. Salah satu kanguru itu mengira mainan Kyle Stella adalah bayinya. Kami menemukan bayinya, tapi kami mengalami kesulitan untuk menukarnya dengan Stella. Kawanan itu terlalu cepat menjauhi kami. Baiklah, kalau kalian mau mengejar mereka, maka kalian harus melompat sangat cepat. Kanguru melompat dengan kaki belakang mereka yang kuat dan mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ekor mereka yang berotot membantu dengan keseimbangan dan kecepatan. Jadi kita harus cepat dan tidak boleh menggunakan kendaraan. Aku punya ide. Ranger Rocky, apa kau kebetulan punya tongkat pogo lagi? Tentu saja, Katie. Aku selalu membawa cadangan. Mendekati kanguru dengan tongkat pogo adalah ide yang bagus, Katie. Pastikan untuk menghindari tumbuh-tumbuhan yang kecil itu ya, Ranger kecil. Pegangan, Katie. Aku datang. Lihat, kanguru di depan. Stella! Ayo, Ranger kecil. Kita periksa Stella di kantung-kantung itu. Stella? Oh, yang ini laki-laki. Yang ini sudah punya bayi. Leo, aku rasa Stella ada pada kanguru di depan sana. Akan aku periksa. Katie benar, itu adalah kanguru pencurinya. Stella! Ayo mendekatlah dengan perlahan. Jangan sampai mereka ketakutan. Ayo sobat, kembalilah pada indukmu. Wow, terima kasih sobat. Berhasil, aku mendapatkan Stella kembali. Kau berhasil. Bagus sekali, Ranger kecil. Oh, Hero! Hero! Keluar dari kantung itu. Itu hanya untuk bayi kanguru. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan kembali Stella dari kanguru merah dan mengembalikan bayinya. tempat ini bagus kan? Pemandangannya pasti luar biasa dari puncak gunung yang ada di depan. Kira-kira apa itu? Asalnya dari tas punggung kita. Apa yang dia lakukan? Hei, hati-hati dengan tabletku. Biarkan kami memotretmu, burung yang penasaran. Aku kirim fotonya padamu, Katie. Apa kau bisa memeriksanya? Akan aku cari, Leo. Sepertinya ini adalah burung kea. Burung kea adalah satu-satunya burung beo alpin di dunia. Sebenarnya kea itu mudah dikenali dengan panggilan keanya yang berbeda. Kea! Hati-hati dengan Platipu 1, Kea. Kami masih membutuhkannya untuk kembali ke rumah. Kau ini memang burung yang penasaran ya? Aku rasa Kea mencoba bersikap ramah padamu, Leo. Hei, itu kunci Platipu 1. Kembalikan kuncinya, Kea. Kea! Kea! Ya ampun, dia terbang membawa kunci kita. Kita harus mendapatkan kembali kunci itu agar bisa pulang atau kita terjebak. Kita harus mendapatkannya kembali. Ayo pakai jetpack untuk mengejar Kea itu. Baik, Leo. Jetpack diaktifkan. Jetpack diaktifkan. Ikuti burung beo itu. Aku akan susul kalian dengan ATV-ku. Wow. Ya ampun, aku tidak bisa pergi. Teman-teman, bisa tolong aku? Hai Leo, aku tidak bisa pergi lebih jauh dengan ATV-ku. Apa aku boleh menumpang? Tentu saja, Kyle. Katie, kita harus menjemput Kyle. Tapi kita harus bergerak cepat, kalau tidak kita akan kehilangan dia. Baiklah, Leo. Pegang tangannya, Katie. Wuhu, aku terbang. Terima
kasih atas tumpangannya. Sama-sama. Sekarang, ayo kita dapatkan kunci kita kembali. Ya ampun, kita kehilangan burungnya. Kita kehilangan kuncinya dan burung keanya. Tenang saja, aku sudah memasang pelacak di kunci itu. Katie! Burung kea tidak bisa lolos semudah itu. Aku akan memindai daerahnya dan selesai. Aku menemukan burung keanya, teman-teman. Di bawah sini, Katie. Perjalanan yang luar biasa. Maafkan aku, apa semua baik-baik saja? Baik seperti baru. Kami tidak apa-apa, Katie. Apa kau berhasil menemukan burung keanya? Tentu saja ketemu. Dia ada di sebelah sana. Bagus sekali, Katie. Ayo, kita ambil kuncinya. Ya, kita tunggu apa lagi? Ayo kita ambil. Jangan. Kalau kita kejutkan dia akan terbang lagi. Katie bilang burung kea itu suka bermain-main. Bagaimana kalau kita buat sesuatu yang akan mengalihkan perhatiannya agar kita mendapatkan kunci kita kembali? Sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Aku punya ide. Apa yang kau pikirkan, Katie? Baiklah, hal pertama yang harus kita lakukan. Dan sekarang sentuhan akhirnya selesai. Bagus kan? Iya, bagus. Kau sebut apa ini, Katie? Aku menyebutnya perangkap terbalik. Perangkap terbalik. Benar, Kea akan tertarik dengan buah beri lezat ini dan dia akan coba mengambilnya. Tapi karena buah berinya terjebak dalam kandang, tidak mungkin dia bisa mengambilnya. Burung Kea akan terjebak di luar saat dia mencoba meraih buah berinya. Jadi, bukannya memasukkan burung kea ke dalam kandang. Kandang luar di dalam menjaga agar burung kea tetap di luar. Benar. Dan begitu dia terlalu sibuk dan mengabaikan kunci kita, itulah peluang kita untuk mengambil kuncinya kembali. Hero akan diam-diam mendekati kunci dan mengambilnya. Perangkap terbalik. Aku suka itu. Hah? Burungnya datang. Cepat teman-teman bersembunyi. Semoga kita berhasil. Aku harap juga begitu. Iya, kau benar sekali, Hero. Kalau aku tidak akan meremehkan kecerdasan Kea, Ranger kecil. Ranger Rocky? Apa maksudmu bilang begitu, Ranger Rocky? Otak burung Kea tidak sama dengan burung biasa. Mereka ini sangat cerdas. Mereka dapat memecahkan teka-teki dan bahkan menggunakan alat untuk membantu mereka mendapatkan makanan. Kandang yang kalian buat mungkin agak terlalu mudah untuk burung beo pintar ini. Tapi entahlah, kita lihat saja apa yang akan dilakukan olehnya. Aku rasa dia lihat buah berinya. Dia melepaskan kuncinya. Sekarang giliranmu, Hero. Jangan sampai burung kea itu tahu. Tidak mungkin burung kea itu akan menggapai buah berinya. Dia memakai tongkat. Tidak mungkin. Dia mendapatkan buah berinya. Cepat, Hero. Ambil kuncinya. Bagaimana cara dia melakukannya? Burung Kea adalah pemecah teka-teki. Seperti burung beo lainnya, burung Kea punya 4 jari di tiap kakinya. 2 mengarah ke depan dan sisanya ke belakang. Artinya mereka bisa menggunakan kaki mereka seperti tangan. Begitulah cara dia memegang tongkat dan memakainya untuk mengeluarkan buah beri. Wow, Itu menakjubkan. kau benar, Ranger Rocky. Burung kea itu terlalu pintar bagi kita. Jangan patah semangat, Katie. Aku yakin kau pasti bisa mencari cara lain untuk mengalihkan perhatian si Kea. Terima kasih, Ranger Rocky. Aku akan periksa tablet lagi. Ada yang harus aku lakukan sekarang. Semoga berhasil, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Aku menemukan hal lainnya. Tertulis di sini, Kea jadi senang saat mendengar panggilan bermain. Saat mereka mendengarkan Kea lain mengeluarkan suara itu, mereka akan tinggalkan semuanya dan mulai bermain. Panggilan bermain ya? Aku rasa aku tahu cara kita mendapatkan kunci kita kembali. Dia di sana. Kau siap, Hero? Kau bisa mulai, Leo. Ini adalah waktunya bermain. Ayo kita bermain, Kea.
dia mendapatkannya. Kita berhasil. Wow. Hei Leo, mungkin kau ingin berbalik. Wow! Aku rasa mereka semua ingin bermain. Petualangan luar biasa. Kita bisa mendapatkan kunci kita kembali. Aku tidak menduga kita bisa lepas dari burung-burung kea itu. Wow, mereka cantik sekali. Ini adalah gerbera, jenis bunga daisy. Ini akan membantu mencerahkan taman kalian. Terima kasih sudah membawa bunganya, Ranger Rocky. Sama-sama, Leo. Baiklah, sekarang aku permisi dulu. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Ini akan jadi tempat yang bagus untuk menanam bunga gerberanya. Hai Leo, aku sedang berada di Australia Selatan sekarang. Kalian pasti tidak percaya yang kutemukan. Ada liang besar dengan jejak misterius di depan lubangnya. Coba tebak, ada batu berbentuk kubus yang ditumpuk di luar. Dan aromanya tidak sedap. Aku ingin tahu hewan apa yang hidup di dalamnya. Aku sudah kirim foto batu berbentuk kotak yang bau itu. Sepertinya batu itu sebenarnya bukan batu, tapi itu kotoran hewan. Dan hewan itu adalah wombat. Wombat adalah satu-satunya hewan yang mengeluarkan kotoran yang berbentuk kotak. Wombat juga merupakan salah satu mamalia penggali terbesar di dunia. Jadi Kyle menemukan liang wombat. Halo, ada orang di dalam. Apa batu berbentuk kotak ini milikmu? Halo? Wah, gawat. Aku terjebak. Hai Leo, ini aku lagi. Hai Kyle, kau tidak terdengar jelas. Apa semua baik-baik saja? Ya, aku sudah menunggu di luar liang. Lalu aku jatuh ke dalamnya. Tanpa disengaja, jalan yang aku masuk itu runtuh. Ya ampun. Kau baik-baik saja, Kyle? Aku baik, hanya agak gelap di sini. Tapi aku bawa makanan ringan, jadi tidak ada masalah. Bagus, aku dan Katie akan segera ke sana untuk mengeluarkanmu. Ranger selesai. Ayo kita pergi ke daerah selatan Australia untuk menyelamatkan Ranger Kyle. Aku tunggu di lantai bawah. Ranger Leo siap. Wuhuu. Ranger kecil siap menyelamatkan. Latifu 1 diaktifkan. Kita berangkat. Apa kau menemukan informasi lain, Katie? Tertulis di sini, wombat biasanya ditemukan di hutan beriklim sedang, hutan atau padang rumput. Kita sedang melewati padang rumput sekarang. Ada kumpulan liang di bawah sana. Mungkin Kyle ada di salah satunya. Hanya satu cara untuk mengetahuinya. Wow, liang-liangnya banyak sekali. Kyle, apa kau di dalam? Kyle! Hero, kau mau kemana? Kembalilah! Hero, kau bisa dengar kami? Ada kelinci! Ternyata ada banyak kelinci. Jangan, Hero! Liang yang ditemukan Kyle adalah milik wombat, bukan milik kelinci. Kita tidak akan menemukannya di sini. Aku akan mencoba mencari posisinya di tabletku. Ya ampun, Kyle tidak membawa alat lokatornya. Aku tidak bisa menemukannya. Kyle, apa kau bisa dengar aku? Ini, coba pakai penguat sinyalnya. Ini berfungsi. Terima kasih, Katie. Hai, Kyle. Bagaimana keadaanmu? Aku baik, Leo. Aku hanya merasa agak bosan. Kami tidak bisa menemukan posisimu sekarang. Kau ingat di mana liangnya? Aku berada di hutan di Pinggiran padang rumput, saat aku melihat kotoran berbentuk kubus di batang pohon di samping liangnya. Lihat, Leo. Ada hutan di depan. Kami semakin dekat, Kyle. Ranger selesai. Ayo. Wah, saat dalam masalah, makan coklat dulu. Aku menemukan liang lain. Bagus sekali, Hero. Liangnya besar sekali. Aku ingin tahu hewan apa yang tinggal di dalamnya. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky. Apa yang kau lakukan di sini? Aku di sini sedang melatih kemampuan menggali liangku dengan cakar ini.
Kalian sedang apa di sini? Ranger Kyle terjebak dalam liang setelah menemukan kotoran hewan berbentuk kubus. Tapi kami kesulitan menemukan dia. Kotoran berbentuk kubus? Aku yakin sekali itu pasti dari wombat. Wombat meninggalkan kotoran berbentuk kubus di luar liang untuk menandai di mana mereka tinggal dan agar hewan lain menjauh. Saat terkejut, mereka masuk ke liangnya lagi. Kyle, semua baik-baik saja? Sayangnya tidak. Aku kehabisan coklat. Apa kalian belum sampai? Hei, suara apa itu? Hah, ada anak wombat. Lihat ini, aku dapat teman baru. Oh, dia manis sekali. Aku senang kau dapat teman, Kyle. Bertahanlah, kami akan mengeluarkanmu. Ranger selesai. Tidak boleh buang-buang waktu. Ayo kita berpencar untuk mencarinya. Ranger Rocky, apa kau bisa mencari di bagian hutan itu? Kami akan periksa sisi lainnya. Itu ide yang bagus, Leo. Semoga berhasil, Ranger kecil. Leo, ada wombat. Jangan-jangan liang tempat Kyle terjebak milik wombat itu. Ayo sekarang kita cari tahu. Hah, itu dingo. Hero, cepat kembali. Tidak, Leo. Kita harus mengikuti wombatnya. Mungkin dia akan membawa kita ke liangnya dan Kyle. Aku yakin Hero akan baik-baik saja. Dia pasti bisa mengatasi dingo itu. Tapi kita harus menyelamatkan Kyle. Kau benar, Katie. Ayo pergi. Liang wombat. Tumpukan kotorannya sama persis. Topinya Kyle. Kita berada di liang yang benar. Hati-hati, Katie. Mungkin ada dingo. Ranger Rocky. Hero, kau tidak apa-apa? Halo, Ranger kecil. Aku lihat Hero mengejar-ngejar dingo. Semuanya baik-baik saja. Iya, kami baik. Apa ini liang tempat Kyle terjebak? Iya, tempatnya di sini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Aku senang aku sudah melatih kemampuan menggali liangku. Ayo bantu mereka juga, Katie. Mereka datang. Apa kau lihat anak wombat? Teman-temanku datang untuk menyelamatkanku. Hero menemukan sesuatu. Celana. Terima kasih sudah mengeluarkan aku, teman-teman. Apa aku boleh minta celanaku kembali? Hero mencoba menarikku keluar, tapi yang ditarik malah celanaku. Senang bertemu denganmu hari ini, anak wombat. Terima kasih sudah mengizinkanku main di rumahmu. Dan terima kasih sudah mengeluarkan aku dari sana, teman-teman. Andaikan aku bisa tawarkan coklat, tapi semua sudah habis. Aku senang kita berhasil mengeluarkan Kyle dari liang dengan selamat. Kerja yang bagus, anak-anak. Kalian adalah penjaga alam yang luar biasa. Tekan subscribe dan klik tombol suka.